Hai, welcome. Halo semua. Terima kasih sudah sampai di akun YouTube channel ini. Kali ini aku kembali membawakan cerita, melanjutkan cerita di episode sebelumnya. Mungkin buat yang belum nonton bisa nonton di episode sebelumnya dulu ya. Untuk episode kali ini aku kembali membawa temanku dan kali ini lebih ramai lagi karena isinya setengah dari tim anggota Dewan Ambalan Putri. Buat yang belum tahu, tim Dewan Ambalan itu adalah tim kepengurusan yang mengelola kegiatan pramuka di tingkat SMA yang biasanya terdiri satu regu putra dan satu regu putri. Nah, di episode kedua camping kali ini, angkatanku sudah naik ke kelas 2 SMA. Sehingga kita yang membuat agenda kegiatannya sekaligus sebagai tim pelaksana untuk kegiatan pramuka adik kelas. Tetap simak terus cerita ini. Siapa tahu abis dengerin cerita ini kalian ada yang kepikiran buat camping juga di gunung. Atau mungkin sebaliknya. Cerita ini berlatar belakang di salah satu camping ground di daerah Bogor, Jawa Barat. Mungkin aku jelasin dulu kali ya untuk layouting dari area campingnya ini. Area campingnya tuh cukup sederhana. Dia punya 2 halaman yang cukup luas. Salah satunya berada di atas, itu area tenda Ambalan Putri, dan satunya lagi ada di bawah, area tenda Ambalan Putra. Nah, di sekitar area campingnya itu, dia ada aula yang lumayan besar, dan jenis aulanya nih aula tertutup, sehingga jika diadakan acara atau kegiatan malam, bisa menggunakan aula tersebut. Nah, di samping area tendanya itu juga ada dapur umum yang lumayan luas. Area campingnya ini juga dikelilingi sama hutan pinus yang banyak dan cukup tinggi serta rapat. Udaranya sejuk banget, apalagi kalau misalkan mau sore menjelang malam gitu, lumayan dingin. Area campingnya tuh juga dikelilingin sama pohon pinus yang banyak dan cukup tinggi serta rapat. Udaranya sangat sejuk, apalagi kalau misalkan dari sore mau menjelang ke malam hari. Kegiatan camping ini diselenggarakan oleh pihak sekolah untuk angkatan 2017 dan kebetulan kita sebagai tim Dewan Ambalan ikut serta dalam kegiatan ini. Kami tim Dewan Ambalan dibagi menjadi 3 tenda penginapan. 2 untuk tim Dewan Ambalan Putri dan 1 untuk tim Dewan Ambalan Putra. Hal tersebut dikarenakan tim Dewan Ambalan Putrinya lebih banyak dibanding tim Dewan Ambalan Putra. Lalu tenda ini dibagi secara menyebar mengikuti anggota pramuka 2017-nya, sekaligus supaya lebih bisa memantau tenda-tenda di kelas tersebut. Waktu itu yang pas hari pertama sampai pembagian dulu kegiatannya apa, terus bagi-bagi tenda. Kan mereka rapi-rapi mandi dan lain-lain. Pokoknya sebelum acara malam panitia tuh udah ngumpul dulu di samping tenda kita ya, tenda cewek kita ya? Iya, tenda cewek yang satu kan, tenda cewek itu dibagi 2 kan, 5 orang di samping tenda kita. Duduklah kita melingkar buat ngomong nge-briefing acaranya kayak gimana kan. Terus atasnya tuh ada pohon gede banget, lihat nggak sih, ada kuntilanak gelantungan. Pohon pinus. Pinus ya, yang ada buahnya yang coklat kayak gitu kan. Tapi kayak adalah dia mau masuk ke badan salah satu teman kita gitu, badannya dia. Terus gue langsung nyenggol, lo nggak sih, bu, lo duduknya pindah ke sebelah sini gitu kan. Terus gue malah kabur. Mundur. Akhirnya ya udah kita panggil sih supaya dia nggak bengong, dia bengong gitu kan. Itu lebih ke kegiatannya capek sih, yang di Gunung Pancar tuh itu beneran kegiatannya banget ya, sangat banget. Karena itu lo tau gak sih yang di pramuka yang pos-posan, pos 1 ngapain itu semua kelompok dapat dan jarak posnya tuh jauh. Jadi beneran senyata-nyatanya lo tuh harus jalan terus ngikutin misi yang ada di pos itu gitu-gitu. Dan itu tuh semua kelompok tuh dapat gitu loh, dapat kegiatannya itu. Jadi nggak ada yang namanya gara-gara hujan atau apa jadi ketunda. Enggak, itu tuh hujannya pas udah mau akhir sih. Dan yang kejebak di tengah hutan hujan itu yang cuma panitia doang, tapi nggak semua.
anak-anaknya udah kelar. Dan kita kan akhirnya tuh kalau nggak salah melipir tuh ke toilet gitu kan, ada kayak atap-atap gitu. Nah iya, di toilet betul. di toilet Iya, itu betul, ada suara ketawa. Toiletnya itu di luar apa di dalam rumahnya? Enggak, Enggak, itu itu di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan. Oh, Jadi kan itu kayak kan di pos-pos tempat, gitu. tempat tenda di tempat A. Terus pos 1, pos 2, pos 3 jauh. Nah, pas kita mau balik lagi ke area tenda yang di pos terakhir itu, walaupun masih agak jauh dari tenda, itu tuh ada satu toilet umum gitu. Di situ doang adanya. Apa di setiap pos ada? Enggak di situ doang. Di situ doang deh kayaknya. Situ doang, seingat gue. Karena teman-teman yang dari pos lain yang pas sebelumnya itu pada lari juga karena udah hujan kan. Akhirnya ngumpul lah di pos terakhir ini bareng-bareng sama kita ngungsi karena cuma di situ doang yang ada tempat buat neduhnya kan. Pas lagi krik nungguin hujan, tiba-tiba ada suara ketawa dan itu jelas banget. Terus kita nggak bisa kabur, jadi kita enjoy. Terus kita kan bawa HT kan. Nah kan hujan, iya udah banjir. Berarti di situ Iya, dengerin dia ketawa. ya mau gimana? Hujan banjir, Sher. Hujan banjir dan jalanannya nggak kelihatan tandanya. Terus itu tuh kanan kirinya sungai, jadi airnya naik. Pantesan. Airnya naik. Jadi kita nyari ke tempat yang tinggi. Nah tempat yang tinggi kebetulan ada toilet. Berarti dia seneng ditemenin jadi nggak ketawa. Terus kan kita kan komunikasinya Rame. pakai HT. Kalian ingat nggak sih ada suara masuk ke HT itu? Kan si bapak pembina ini bawa HT kan, dia yang bawa. Terus dia hubungi sama Spakan, mesti nanya kondisinya gimana bla. Oke, pokoknya udah komunikasi gitu. Terus tiba-tiba di HT-nya ini ada suara bapak yang berat banget, tapi pakai bahasa Sunda. Gue inget banget itu. Gue nggak inget. Terus kita langsung Nggak tahu. Gue nggak inget. Terus kita langsung hening diem dulu sama si bapak pembina ini, langsung dimatiin HT-nya. Terus nggak lama dari HT ini matiin, suara ketawa itu muncul. Gue ingetnya itu. Emang dia bisa sih. Bisa Iya. Bukan, lebih tepatnya tuh di situ ada banyak orang. Nah itu tuh si kamar mandinya tuh nggak kecil, dia gede, Share. Mungkin gue pas lagi nyebar ke sebelah kanannya, terus nurul yang sebelah depannya atau gimana. Gue nggak ingat ada kejadian itu. Gue lebih kayak yang capek gitu loh, kayak Kita duduk bareng di situ karena masih gimana cara kita balik, karena kita udah kedinginan, kita capek, kita kedinginan kan, pengen cepet-cepet balik, udah capek Laper. gitu, udah lapar juga kita. terus mesti masak kan. Mikir otak gimana ya caranya supaya balik, yaudah kita hubungin lewat HT. Ya, kita itu. cuma mau ngabarin doang, yang buat orang yang di sekitaran tenda kita aman, tapi lagi nungguin hujan aja, soalnya jalanannya nggak ada. Banjir, gue inget banget itu banjir. Gitu loh. Sungai naik. Itu gue ingat banget masuk suara bapak berat banget pakai bahasa Sunda itu. HT dimatiin, terus kita langsung hening diem, langsung ada suara ketawa. Gitu Gitu sih. Terus nggak lama ya hujannya berhenti, ya bisa semuanya selamat. Balik ke Langsung tenda. surut berarti. langsung nggak surut langsung sih, cuman masih udah kelihatan jalannya kelihatan. Nah terus pas malamnya angkatan bawah tuh ya mohon maaf banget kalau ada yang tahu gue terus tahu angkatan bawah gue, kalian sungguh-sungguh sangat berandal. Karena pas lagi kemah ada yang bawa minuman terlarang. Terus rumah di sekelilingnya tenda cewek itu ada batu gede banget. Itu katanya Nurul ada kakek-kakek. dia bener-bener duduk di atas batu itu, dia ada tongkat gitu. Terus dia ngapain? Dia ngapain tuh? Dia diem aja ngeliatin gitu, cuman ya itu tiba-tiba berubah jadi macan. Hah, berubah jadi macan? Gue ngeliatnya gitu. Terus langsung lari ke arah hutan. Loh, maksudnya dia ngeliatin orang-orang Iya, dia ngeliatin lagi- kita. Oh. Kayak kita orang marah nih. Heeh. Terus itu kan emang sekelilingnya banyak tenda-tenda kan. Dia ngeliatin aja duduk di situ, terus tiba-tiba dia turun dari batu, dia berubah jadi macan, loncat pergi ke arah pohon-pohon Ada belakang. kemungkinan nggak sih kalau misalnya kalian nggak malam-malam salah satu dari anak-anak kita dia kenapa-napa gitu? Mungkin. Mungkin aja. Bisa jadi. Kayaknya dia notice juga deh kalau misalnya gue sama mereka tuh tahu ada dia gitu. Oh, maksudnya si macan itu kakek-kakek itu. Kenapa dia jadi macannya? Terus pertanyaan lo kenapa dia pergi sih? Iya, tadi gue juga mau nanya itu, kenapa dia pergi ya? Maksudnya kan Karena dia bisa langsung disappear, hilang gitu ya. maksudnya Gue tau gak sih ada ada jokes yang namanya kalau ganjil tidur di tengah hilang, yang di tengah gue. Sebelum itu tuh kita ngejokes yang tidur tendanya ganjil kan isinya, di tengah hilang, gue yang di tengah. untung lu masih ada sampai sekarang. Gak ada yang mau kan, kayak aing udah ngantuk, mereka udah pada melipir semua ke ujung-ujung, tinggal tengah. buka tenda langsung buat di sini. Terus gue masuk terakhir kan, kayak aing
gue di sisa tempat di tengah. Ya Allah. Epicnya gara-gara kita capek sih, itu capek terus kehujanan, nggak bisa balik ke camp. Gitu. Malamnya mau api unggun gak jadi. Jadi karena hujan sih. Nah, untuk yang di perkemahan pertama, so far oke aja sih, nggak ada kegiatan yang sampai membebani siapapun. Lebih ke mereka yang menunjukkan entitas kitanya aja. Kita lanjut ke cerita yang kedua ya. Masih sama, ini adalah kegiatan anggota Pramuka 2017, tapi di area yang berbeda karena ini sudah memasuki semester 2. Cerita ini berlatar belakang di salah satu camping ground di bawah kaki gunung. Area perkemahannya jauh lebih besar dibandingkan tempat-tempat camping yang pernah kami datangi sebelumnya. Dan juga hutan di sekelilingnya itu lebih tinggi dan rimbun khas pepohonan di bawah kaki gunung. Saat itu, kebetulan ada rombongan sekolah lain juga yang mengadakan kegiatan camping. Jadi ini bisa kita bilang yang satu sekolah negeri, yang satu sekolah swasta Kristen gitu. Nah, letak perkemahannya itu kalau dibanding sama parkiran sih lebih deketan si sekolah swasta yang Kristen ini. Sedangkan area perkemahannya kami lebih masuk ke dalam, mendekati batas hutan. Lalu, waktu kami sampai di lokasi, semua tenda sudah berdiri. Baik dari tenda peleton untuk guru, tenda untuk tim Dewan Ambalan, dan tenda-tenda anggota pramuka. Semuanya sudah rapi, sudah disusun oleh pihak penyelenggara dari bumi perkemahannya tersebut. Nah, yang berbeda dari camping sebelumnya, kali ini jarak antar tendanya tuh agak lumayan jauh. Karena memang area campingnya itu memang luas dan besar. Tapi kita bisa melihat semua tenda dari tempat kita berdiri, semuanya beneran kelihatan. Nah, di sini untuk posisi tendanya itu, tenda tim Ambalan lagi-lagi ada di tengah, di antara tenda anggota pramuka yang putri dan tenda anggota pramuka yang putra. Lalu di belakang tenda Ambalan itu isinya adalah tenda peletonnya guru-guru. Jadi kita semua bisa ngelihat tenda masing-masing. Nah, kebetulan di sekitaran tenda Ambalan itu ada satu pohon yang gede banget. Di pohon itu tim Ambalan suka diskusi gitu di bawah pohonnya. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu kita tuh campingnya 3 hari 2 malam. Jadi berangkatnya itu hari Jumat siang, terus sampainya kan Jumat sore. Lalu pas sudah sampai kayak biasanya, anggota pramukanya itu ya ngerapiin barang di tenda, bersih-bersih. Tapi sebelumnya ada upacara dulu sih. Terus sebenarnya tuh lupa banget untuk rundownnya itu ada apa aja. Cuman seingatku kalau untuk tim Ambalannya sendiri, itu hal yang pertama dilakuin setelah beres di tenda itu kita survei buat pos-posan, buat dilakuin kegiatan jurit malam. Nah, buat teman-teman yang belum tahu pos-posan ini, pos-posan tuh serangkaian kegiatan yang melibatkan para peserta. Kalau di sini konteksnya peserta pramuka ya, untuk berpindah dari satu pos ke pos yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, sambil melakukan berbagai tantangan dan aktivitas. Mungkin yang dulu di SMA-nya ikut LDKS OSIS paham sama apa yang aku maksud. Nah, balik lagi, tim Ambalan tuh survei pos-posan untuk nentuin di mana tempat yang oke sekiranya untuk dilaksanakan kegiatan kita. Dan waktu itu seingatku kita tuh ngebaginya jadi 4 pos. Nah, waktu itu tim Ambalan yang survei tuh yang aku inget cuma setengahnya aja. Setengahnya lagi tuh masih tetap di area camping. Jadi kita bagi job desk gitu. Nah, kalau untuk anggota pramukanya sehabis upacara pembukaan, tauku mereka gak ngapa-ngapain lagi sih. Karena mau ada persiapan untuk keesokan harinya tuh kita mau ke salah satu air terjun yang menurutku lumayan besar yang ada di area camp tersebut. Karena kegiatan itu lumayan melelahkan, jadi di hari pertama mereka sampai ya nggak ada kegiatan apapun itu. Jadi kegiatan trekking dan jurit malam dilaksanakan pada hari keduanya. Jujur, aku tuh udah agak lupa detail sama kegiatan pramuka waktu itu. Soalnya kejadiannya udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi ada satu momen yang gak pernah aku lupain sampai sekarang. Pertemuan misteriusku sama seekor monyet di perjalanan menuju air terjun. Jadi ceritanya waktu itu pagi-pagi
kegiatan baru aja dimulai. Terus adik kelas udah rapi di barisannya masing-masing, sudah dibagi sesuai kelompok masing-masing, sesuai kelompok tenda sih. Nah, aku sama teman-teman dari tim ambelan tuh ditugaskan untuk mendampingi mereka selama kegiatan penjelajahan. Nah, sistemnya itu satu kelompok mereka atau 3 kelompok mereka ada 1 atau 2 kakak ambalannya gitu. Jadi sepanjang jalan itu ada anggota pramuka, ada anggota ambalan, anggota pramuka, anggota ambalan gitu. Supaya mereka terpantau sih dan aman selama di perjalanan, dan kita juga ngebantuin guru-guru kan. Karena ya satu angkatan pergi semuanya. Terus singkat cerita, sejauh itu semuanya masih biasa aja sih, dari mulai masuk dari gapura sampai pertengahan jalan sampai ketemu hutan yang rimbun itu nggak ada firasat buruk apapun. Nah, aku pribadi seneng sih waktu ngikutin kegiatan itu, meski capek banget, cuman nggak tahu ya, aku pribadi suka banget lagi sama trekking ke hutan gitu. Jadi pas udah mulai masuk ke dalam hutan, menyusuri jalur yang sesuai sama treknya, udah mulai kedengeran suara-suara alam, udah bisa ngelihat hewan-hewan khas hutan, mau yang dia merembet di bebatuan samping atau yang bisa terbang. Terus jalanan udah mulai agak sepi tuh, karena trekking kita tuh kebetulan satu trek sama orang yang mau ngepuncak, dia mau naik gunung seperti pada umumnya, bawa carrier, pakai sepatu gunung. Nah, kita tuh jalurnya sama mereka. Terus jalan sampai di lokasi air terjunnya. Terus ya semuanya jadinya sibuk sendiri, yang foto-foto, ya termasuk kami tim ambalannya juga. Nah, kejadiannya tuh sebenarnya pas pulang dari air terjun. Kami para anggota dewan ambalan tuh yang tadinya jalan yang nyebar, jadi mulai jalan yang agak rapet gitu, supaya dimaksudkan kita bisa jalan di yang paling akhir, sembari kita bisa sweeping adik kelas, buat mastiin nggak ada adik kelas yang ketinggalan gitu. Nah, jadi kita otomatis jalan paling belakang kan. Kalau nggak salah sih aku jalan waktu itu 3-5 lah. Terus pas jalanan mulai agak sepi, aku tuh ngeliat ada seekor monyet di jalur treknya itu. Nah, karena aku nggak mau gangguin beliau, jadi aku jalannya agak minggir, ngedeketin batuan yang ada di samping gitu. Awalnya aku pikir biasa aja, kayak ya toh kami juga emang lagi di hutan, bukan mereka yang ganggu kami, justru malah kami yang seharusnya permisi buat nggak gangguin mereka. Tapi anehnya itu pas aku udah ngelewatin monyet tersebut, beneran baru 2 langkah, terus aku nengok nih ke belakang, terus monyetnya tuh tiba-tiba nggak ada. Iya, I know, dia bisa aja langsung jalan ke atas atau nggak langsung terjun ke bawah gitu, ya namanya hewan. Cuman ini tuh aku jalannya belum terlalu jauh dan aku nggak ngedenger suara dari arah yang atas, maksudnya dari arah pepohonan tuh nggak dengar suara. Terus aku refleks dong, tanya temenku, lo lihat monyet yang tadi nggak? Cepet banget ya hilangnya. Nanya biasa aja sebenarnya. Aku pikir iya, karena mereka juga sempat ngeliat, karena yang duluan jalan tuh aku. Nah, temenku ngikut di belakang-belakangnya gitu. Terus temenku malah jawabannya bikin aku jalannya tambah cepat. Dia bilang gini, perasaan gak ada monyet, Rik, gue jalan militer ngikutin lo aja, kan kita harus jalan satu baris gitu. Nah, dari situ perasaan gue udah gak enak, aku jalan cepet. Terus kayak ya udah nggak usah ada pertanyaan lagi, bener-beneran kayak mau buru-buru sampai tenda aja, mau beberes dan ngelakuin kegiatan selanjutnya. Mulai dari detik ini dan selanjutnya akan diisi oleh aku dan teman-temanku. Silahkan disimak. Yang gue inget tuh adalah kita nyampe duluan gak sih? Belum ada guru yang nyampe. Iya, betul. Jadi kita nyampe duluan. Terus yang kayak gue memang yang kejadian, maksudnya yang awal-awal kayak kita berangkat gimana sih, gue emang gak gitu inget. Tapi yang gue inget memang kita tuh Dewan Ambalan nyampe paling duluan. Guru pun belum sampai, baru nggak berapa lama setelah kita sampai pesertanya tuh udah nyampe.
Terus agak-agak di belakang baru guru-guru nyampe gitu. Kalau nggak salah tuh awal-awal kita datang tuh masih have fun banget karena kayak ih gila tempat apa nih, menarik banget karena banyak hal yang gue ingat adalah karena banyak banget bangunan, patung-patung apa segala macam tuh, banyak banget hal yang menurut kita kayak unik banget ya di dalam hutan ada tempat selucu ini gitu. Karena awalnya nggak mikir aneh-aneh kan. Itu yang gue inget. Emang kan pertama kali kita turun dari mobil tuh yang paling pertama gue inget banget gue bentuk buaya itu. Jadi bentuknya buaya, kadal, apa dinosaurus? Gue nggak tahu bentuknya apa, pokoknya yang pasti kayak bentuknya kayak buaya, dan kita masuk lewat mulutnya, keluar lewat belakangnya itu kan. Nah itu tuh yang paling pertama kita temuin emang itu. Begitu kita masuk dari situ baru ada yang tempat kemah kita, ada tempat kemah orang lain. Baru terus kalau kita lurusin lagi ke sebelah sana tuh ada kayak danau kecilnya gitu kan. Terus kalau kita susurin lagi itu tuh gue ingat ada satu bangunan kayak rumah, kayak villa gitu. Karena itu bener-bener kayak dia tuh agak lebih jauh dikit dari danau, jadi kayak jauh banget dari parkiran, ya kan. Terus sebenarnya kalau kita lurusin lagi ada rumah Jepang apa segala macam, baru muterin lagi ke arah camp kita. Yang gue ingat adalah pertama emang kita kan settling down dulu kan, kayak pas kita taruh, terus nggak berapa lama kayak kita bagian tenda segala macam, terus abis itu kita explore itu. Makanya kan kita tahu tempat-tempatnya ada apa aja gitu kan. Kebetulan di situ kayaknya selain kita ada 2 kemah lagi kan. Emang 2, bukan 1 ya? Yang satu lagi tuh yang dekat danau ya? Yang satunya lagi tuh yang sekolah Kristen. Yang dekat danau tuh berarti tenda doang kali ya, nggak ada orangnya gitu kali ya? Iya. Seingat gue kayak yang di dekat danau tuh kayak ada tenda-tendanya lagi. Terus habis itu udah, gue inget banget kita nyampe duluan karena memang yang kita salah satu dari evaluasi kita tuh kita bilang kesalahan kita adalah karena kita tidak mulai dengan bismillah dan baca doa. Seingat gue tuh di evaluasi ada yang ngomong itu. Nah sedangkan kita nyampe duluan dan kita explore segala macam gitu loh. Nah terus pas siang nyampe upacara sebagai semacamnya. Terus abis itu gue inget banget Dewan Ambalannya dibagi setengah-setengah, setengah ngejalanin acara, setengah survei buat ngeliat tempat pos-posan. Yang ikut waktu itu survei selain gue siapa? Kayak gue deh. Gue karena gue inget banget kita survei sampai yang ke bawah, terus abis itu jalanannya ada yang balik lagi kan. Betul. Ya gue ikut. Pokoknya ingetnya kita surveinya 2 kali. Jadi yang pertama itu nentuin pos-posan itu ada 4 pos. Terus abis itu ditentuin orangnya. Abis itu sebelum maghrib survei lagi sama orang-orang itu, lo tempatnya di sini, lo tempatnya di sini. Silahkan diskusi berdua, lo mau ngapain si adik tingkat. Itu kita serahin. Gue inget banget pos 1 itu yang di dekat mulut dinosaurus tadi, ada tanah lapang. Dan pos 1 tuh selalu pos keagamaan. Nah tapi gue lupa banget siapa yang jaga. Terus pos 2 itu yang deket rumah. Pos 2 tuh yang deket rumah. Pos 3 tuh yang agak masuk ke hutan tapi nggak ada jalurnya, jadi balik lagi gitu. Itu pos 3. Ya kan? Pos 3. Pos 4 itu agak jauh dari pos 3, cuman di tanah lapang luas banget. Nah kalau lu inget Mel, pas di tempat yang survei itu di antara pos 3 sama pos 4 itu ada toilet yang sisa kamar mandi doang, satu doang, nggak ada atapnya, bangunan cuma segitu doang, satu doang, terus nggak dihancurin. Gua nggak ngerti itu isinya apa. Itu terlalu misterius di tengah-tengah hutan ada begituan. Waktu itu tuh ada yang nengok ke dalam nggak sih? Ada. Iya kan. Gue inget banget, terus kayak dibilang jangan gitu kan. Ada. Kita kan manusia yang pengen tahu ya. Jadi tengok. Emang koplak kan. Jauh dari jalan rutenya yang si toiletnya ini yang terbengkalai ini agak jauh dari jalan rutenya. Terus tiba-tiba dia kayak mau cek gitu. Emang kan cek kan? Terus kita masih tetap di jalan rutenya itu. Udah nggak usah, jangan di sini ya pos 4-nya. Kebetulan yang jaga pos 4 pos kedisiplinan gua nggak mau. Jadi agak yang jauhan dari pos 3, cuman deket sama tenda, yang nggak deket banget sih. Iya, di bawah. Nah tapi yang gue inget banget tuh yang pos itu yang lo bilang kan, lo minta ditaliin, yang nggak boleh dilewatin talinya kan. Lo bilang kan minta ditaliin, terus saya kita taliin, pokoknya nggak boleh lewat dari ini kan. Karena takut banget hilang sebenarnya. Itu gelap banget gitu.
Terus habis itu kan udah kan tuh. Itu karena gue ingetnya yang survei pertama itu. Jadi kayak bener-bener oke, ini di sini sini, udah terus udah kelar. Habis itu yang kedua gue nggak ikut tuh, yang survei kedua. Gue seharusnya di pos 4 kalau beneran emang ada jurit malam. Tapi gue juga nggak mau sendiri karena gue takut. Gue waktu itu ditempatin nama di mana ya? Yang di Setahu rumah gue, Jepang ya? pokoknya yang seinget gue yang Jepang sama Korea sih kayaknya Riko pernah ngirimin fotonya gitu. Iya. yang paling gue ingat adalah akhirnya kan nggak ada yang berani tuh di Jalan Buntu itu tuh yang di yang di pos 3. pos 3 itu kalau nggak salah akhirnya jadinya Setio ya. Iya. Setio sama tapi ada guru. Betul. Jadi kayak bener-bener nggak berani kan kalau kita doang minta sama guru gitu. Udah sih gue ingetnya pertama itu. Terus si Bapak Ketua Ambalan yang Putra ini sangat pede, jadi Excited ya dia. dan excited, jadi dia membawa dupa. Pokoknya gue harus ditemenin nih di pos 4, gue takut banget sendiri. Apa sama gue ya Rick? Kayak Gue malu deh, Mel. Kayak gue tuh bilang akhirnya karena nggak ada yang berani, ya udah Rick lo sama gue aja gitu. Ya udah gue malu gitu. Karena kan gue mikirnya kalau di pos 4 tuh kalau ada apa-apa kita lari ke atas udah tenda. Pokoknya tenda tuh masih kelihatan. Jadi kita kalau lari tuh udah di area camping. Tapi jadi jauh aja. Tapi jauh. Karena itu pos 4 tuh yang di bawah. Jadi berarti gue sama Amel. Gue inget banget gue pilih itu karena yang tadi itu kalau ada apa-apa gue lari udah deket tenda. Kalau yang lain kan masih jalannya masih muter-muter. Iya, masih muter-muter bisa kesandung mulut buaya itu tadi, mulut dino itu tadi Bener. loh. Apalagi yang di pos 3. Pos 3 beneran segelap itu dan kirinya langsung jurang gitu loh. Iya bener. Gue lupa di pos berapa lagi, pokoknya gue ditempatin di rumah aja deh. Kayaknya yang pos 2 itu pos deh. 2 kayaknya. Rumah itu kayaknya. Pos 3 nggak ada ceweknya. Iya, pos 3 cowok semua bener-bener. Iya. Pos 1 tuh karena setelah pikir-pikir lagi serem juga ya nih gua ini gitu. Kalau mau ke camping harus lewat itu gitu. Iya. Sampai lo inget nggak kan si Bapak Ketua Ambalan yang cowok ini bawa lilin kan. Sampai di dalam gua tuh dikasih lilin karena segelap itu. Benar, gue ingat. Dikasih lilin. Gua itu dicari di depan rumah karena sekiranya itu dapat tempat lapang yang agak luas jadi bisa Buat PBB. Pokoknya yang pertama Pokoknya tuh tuh yang- keagamaan. Kayak pos 3 1 yang pos kejujuran deh. Iya. Pos 1 itu Pos tuh 3. yang memang dikasihnya yang agak-agak baik-baik karena kan keagamaan kan. Terus yang tenang. Based on-nya aneh banget ya kita waktu itu. Iya. Otak kita belum jadi ya. Sorry deh. Namanya juga anak usia berapa tahun sih waktu itu gila. Iya, jadinya runtut ya. Pos 1 pos keagamaan, pos 2 PBB, pos 3 pos kejujuran, pos 4 kedisiplinan. Betul. Aneh juga ya, pos 3 cowok semua, pos 4 cewek semua. Tapi karena emang ya posisinya tuh karena si pos 3 tuh jelek banget tempatnya. Jelek banget, itu paling jelek. Sampai gue bilang, lo kayaknya kejauhan deh kalau ngasih bendera. Karena kan dikasihin bendera kan per satu pos. Nah, pos 3 tuh agak jauh. Agak jauh sama jalan yang mau belok ke kiri itu agak jauh. Jadi gue bilang, majuan belum tentu ketemu. Iya betul. Mendingan agak majuan Karena aja. gue inget banget kayaknya di jalanan itu ada kayak air terjun kecil gitu nggak sih? Yang Ada. kita kalau ngelewatin air terjun dulu kan mereka maunya gitu, terus kayak jangan deh agak kesinian lagi gitu. Itu gue ingat. Udah gue di pos 4. Udah sih memang highlight di hari pertama emang nggak banyak hal yang dilakuin. Iya, tapi kalau yang di pos 4 seumpamanya kita jadi jaga di situ, Mel, Paling ini ya. iya, ternyata paling serem. Katanya paling serem di pos 1 kan. Cuman kalau di pos 4 itu gue ngelihatnya ini kerajaan gaib. Dari Iya, lu bilang ke gue ada itu si kerajaan gaib itu. Iya. Cuma emang gue nggak tahu gitu kan. Terus Dan confirm valid dari ibu guru yang bisa kebetulan. tapi emang nah ini yang gue inget waktu ketika kita survei. Kebetulan banget kan emang kita survei tuh yang di pos 4 itu tuh yang gue inget banget memang yang si toilet itu. Kalau gue yang toilet itu emang gue agak merasa agak sesuatu tapi masih biasa aja. Nah, waktu kita mau nentuin tempat pos 4 itu kan emang yang di depan toilet itu tuh ada perkebunan warga. Ada. Ya kan? Ada. Gue inget banget di depan situ emang agak bawah sedikit ada perkebunan warga. Gue juga nggak gitu inget sih perkebunan warganya tuh apa Tanamannya gitu. apa. Tanamannya apa juga gue nggak ingat. Tapi emang ada gubuk kecil sama perkebunan. Di situ tuh gue ngeliat banget ada bapak-bapak. Sumpah demi Allah gue ngeliat ada bapak-bapak dan dia tuh gimana ya? Ya kayak orang pakaian warga lah. Kayak gue kira warga berkebun aja gitu kan. Jadi gue nggak terlalu mikir panjang gitu. Gue ngeliat oke nih warga kali mungkin berkebun karena emang ada kebunnya juga di situ, terus pakaiannya ya kayak pakaian khas orang berkebun lah, kayak
celana pendek doang, baju kaosan biasa. Dia tuh emang ngeliatin ke arah kita. Bapak-bapak yang ngeliatinnya tuh kayak orang siap sigap gitu, yang tangannya ke belakang. Gue awalnya nggak terlalu ngeh, maksudnya dalam artian ya, gue mikirnya oh ya udah paling orang berkebun aja gitu kan. Terus, tapi gue agak concernnya adalah dia tuh kenapa ya ngeliatinnya ke arah kita terus, bener-bener kayak ngeliatin gitu, bener-bener yang kayak ngawasin gitu loh. Ngeliatin, tapi memang sebenarnya bukan yang ngawasin yang kayak ngeliatin gini-gini gitu, kayak diem, matanya lurus. Nah, tapi setelah kita kayak itu, kita udah pasang si rafia itu, tali itu, gue ngeliat emang si bapak itu masih ada. Begitu kita naik ke atas, gue tuh ada nanya sama yang sama-sama survei gitu, lo pada lihat nggak sih ada bapak-bapak gitu? Tadi ada bapak-bapak nggak sih? Itu gue confirm gitu kan. Gue nggak tahu gue nanya sama siapa, tapi hampir semua yang ikut survei itu bilang nggak ada bapak-bapak di situ. Di situ gue kayak, sumpah lo. Gue sama sekali nggak inget. Sumpah lo. Yang gue inget gue nggak mau di pos 4 karena gue takut. Tapi itu udah nggak ada orang lagi kan. Akhirnya lo sama itu gue. Kan masih gue tahu itu tuh kejadiannya pas survei itu sebelum maghrib, jadi masih terang itu. Iya, itu masih terang, bener. Bener. Gue ingat banget masih terang. Malam terus kita halu ada bayangan apa gitu. Bener. Itu. Bener. Abis asar mau ke maghrib jam 5-an. Itu gue di pos 4 malah ngeliat kerajaan gaib di situ. Lu ngeliat kerajaan gaib itu di mana? Yang lu lihat tuh apa sih sebenarnya? Gue sebenarnya waktu itu nggak berani nanya lagi ya, karena kan gue takut. Makanya gue tuh penasaran, maksud lu yang lihat kerajaan gaib tuh apa sih yang lu lihat? Jadi itu kan gue bilang ya, kalau bisa pakein tali. Iya, gue ingat banget yang lu karena kalau nggak dipakein tali hilang kan kalau ngelewatin tali itu. Sama gue tuh mau ngasih notice juga ke merekanya kalau ini bagian lu, ini bagian gua gitu. Kayak lu takutnya kalau malam ada dari prajuritnya mereka masuk ke tempat kita jurit malam dan takutnya nyerupain kita dan adik tingkat malah ngikutin mereka gitu loh. Nah, yang gue lihat itu dari yang kalau kita nengok belakang persis Mel, itu kan lu lihat kebunnya warga. Gue malah ngelihat itu sebagai pelatarannya istananya mereka gitu. Pelataran istana tuh kayak gimana maksudnya? Halaman. Oh, halaman. Halamannya gitu. Terus ada pintunya kecil tapi pelataran gede banget, dan di pintu itu gue malah ngelihat prajurit kayak mau perang gitu tapi mukanya nggak ada. Datar gitu. Iya, lebih ke nggak ada sih, nggak gue nggak ngeliat mata, gue human body-nya tuh nggak ada. Itu langsung baju perangnya doang ya. Sama dia bawa tombak sama ya kayak orang mau perang gitu. Terus habis itu belakangnya baru deh istananya mereka yang super duper gede itu juga halaman dulu, jadi kayak tengahnya tuh ada pagernya gitu loh. Bukan pagar rumah ya, maksudnya ada temboknya gitu. Terus baru kerajaan mereka. Dan pas gue lagi bengong, si ibu guru yang bisa ini dia bilang gini, udah jangan diliatin, memang ada kerajaannya, kamu jangan masuk, dia bilang gitu. Tapi ke gue doang. Ya karena waktu itu posisinya emang lo doang sih yang bisa ngeliat itu, yang lainnya tuh kayak carefree aja gitu. Di sini nggak apa-apa deh. Iya, di sini nggak apa-apa deh. Tanah lapang ini nggak apa-apa. Bahkan ada yang ngomong kayak, kita bisa munduran lagi deh. Enggak, tolong cukup sampai pohon ini aja gitu. Terus kalaupun nanti jadi, itu tempat pos 3 sama pos 4 nggak ada lampu, Mel. Iya. Sumpah, pun sekalinya jadi ya, maksudnya pos 1 tuh masih ada lampu dan lo kelihatan tenda lo. Pos 2 masih ada rumah yang masih ada danau dan atasnya tuh bukan pohon rimbun. Bener. Lo masih ada cahaya bulan. Ibaratnya gitu. Pos 3 tuh beneran lo masuk jurang anjir. Itu beneran masuk hutan blok gitu. Nah, kalau pos 4 tanah lapang tapi pohonnya rimbun, rapat. Bener. Jadi gelap banget. Bener. Pun sekalinya kita beneran jadi, kayak kita lebih udah kali ya kelompok 1 aja, kelompok selanjutnya langsung dari pos 3 selesai. Udah lah, selesai aja ya. Iya sih. Tapi emang waktu sore itu emang gue nggak gitu takut, Rik, kalau yang pas sore tuh, karena ya
gue mikirnya ya ada si bapak itu, ada warga gitu lah. Ada warga masih ke situ. Ada warga masih Ternyata situ. warga si bapak-warganya itu malah nggak kelihatan kayak yang lain. Cuma dia doang yang lihat. Ternyata gue doang yang lihat, yang kurang ajar. Gue juga ingatnya tuh si yang toilet itu yang dicek sama si itu kan yang gue nggak tahu siapa yang bilang ya, ada yang ngomong kayak jangan ditengok, ada yang jongkok emang di toilet jongkok itu. Lu ya? Iya benar. Gua di antara semua yang survei yang bisa lihat gue doang. Meanwhile teman-teman gue tuh gini, di sini oke nih. Malah tadinya pos 4 tuh mau di toiletnya Iya, itu Mel. betul. Gua sama lu disuruh nunggu di situ Iya, sama dia. iya. Demi Allah, gua sama Amel kedisiplinan di pos 4 kita yang didisiplinkan oleh mereka Mel. Bener. Malah jadi kayak uji nyali yang pakai lilin kecil lu tau nggak? Tapi jujur ya, nggak bisa ngeliatnya orang seharusnya kayak itu serem anjir. Ya kan dia tuh serem, masalahnya dia clueless jir. Ya lu tau lah modelan orang polos satu itu kan dia tidak ada tanda bahaya dalam badannya. Dia malah kayak gini, dupa gue taruh mana sini kayak bisa berdiri. Lu inget gak? Karena itu doang yang bawahnya ubin. Iya banget lagi, Itu gue inget. bawahnya ubin, jadi dia mikir dupanya dia di situ bisa berdiri. Kayak dupa itu kan ada tempatnya kan, Iya, jadi iya. bisa berdiri. Nah kalau yang di tempat yang lain kan bawahnya tanah tuh, Iya, kagak nggak bisa, bisa. kan. Benar. Yang ada dia malah menguji kita anjir. Yang ada kayak emang ya Makanya gue itu sempet marah kayak gue mau pos 4 tapi gue nggak mau di sini. Iya. Karena siang aja terang aja gue takut. Iya. Pas malam nggak kebayang kalau kita bener itu. Lu inget kan dia mau naruh dupa di situ. Iya, gue inget banget itu. Tapi emang dia mau naruh dupa di situ, tapi emang cuma buat lewat doang. Iya cuma buat lewat, tapi kayak setelah lewat itu kan ada kita ya. Iya. Mohon maaf nih, masalahnya nggak gitu jauh banget nggak sih dari Jauh si banget, ininya iya. tuh Karena sebenarnya jauh tapi karena tanah lapang kita kelihatan. Iya, kalau kita nengok kanan dikit, serong kanan tuh kayak ke toilet. Iya. Bener, gue ingat. Iya kan? Bener. Gitu. Kita tidak menutup kemungkinan yang dikejar duluan kita. Iya. Nggak menutup dikejar, kemungkinan, langsung dijentengin depan muka kayaknya. nggak menutup kemungkinan yang pertama kali kasih lihat kita. Pun ada tingkat juga kan lama jalannya. Iya. Kita yang mandek di situ. Aduh, Masa iya deh temenin duluan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. iya. Gitu. Iya, pos 4 pos kedisiplinan gue sama Amel. Katanya itu disuruh job desa marah-marah. Yeah. Nah, buru-buru marah-marah, itu gue sama Amel udah takut. Itu yang dimarahin sama yang di situ. Lalu setelah tim Dewan Ambalan semuanya sudah kembali ke area perkemahan, adik kelas juga sudah semuanya kembali ke area perkemahan. Kegiatan selanjutnya itu adalah api unggun. Untuk detail kegiatan yang dilakuin pada saat api unggun itu aku lupa, karena itu kegiatan yang dilakuin sama guru-guru. Nah, terus tim Ambalan itu diskusi. Kita menjauh dari kegiatan yang sudah kita serahkan ke guru-guru itu, kegiatan yang lagi ada di api unggun itu, kita tuh tim Ambalan diskusi. Kita tim Ambalan itu diskusi di bawah pohon yang besar banget di depan tenda kita, tenda Ambalan. Nah, pada saat kita diskusi itu, perkemahan sebelah itu udah mulai jurit malam yang si sekolah swasta Kristen itu. Jadi mereka itu melakukan jurit malamnya di jam 7:30, 8. Jadi tidak terlalu malam. Dan sedangkan di perkemahan kami itu jam segitu baru api unggun. Jadi jurit malamnya itu rencananya itu akan dilakukan pada saat jam 10. Cuman ternyata keadaan sungguh-sungguh sangat chaos. Karena di saat jam segitu perkemahan sebelah itu sudah banyak sekali anak-anak yang kesurupan. Dan menurutku salahnya itu ketika mereka melakukan jurit malam, seharusnya ya sudah dilaksanakan pos-posan dan kegiatannya saja. Tapi mereka malah menambahkan efek-efek sound-sound, suara-suara hantu gitu, yang dimana di perkemahan sebelah sudah
Chaos sudah banyak yang kesurupan, ditambah di perkemahan kami adik kelasnya pada takut karena pada saat api unggun itu mendengar di perkemahan sebelah itu pada jerit-jerit teriak-teriak kesurupan gitu, dan sangat-sangat tidak santai kesurupannya sampai jerit-jeritnya tuh kedengeran ke perkemahan kami. Kita kan jurit malamnya beneran malam ya, maksudnya jam 10 jam 11. Camping sebelah jam 7 udah mulai. Ya, mereka duluan. Iya, abis maghrib. Kita sengaja karena mereka mulai duluan, kita ya udah agak maleman aja. Kita baru ada api unggun yang pembacaan Dasa Dharma Pramuka itu. Benar. Tapi sama guru-guru. Betul. Kayaknya tuh kita masih ngumpul, terus pas ngumpul-ngumpul gitu yang baru mulai teriak-teriak itu kan. Iya. Yang sebelah. Pas mulai teriak-teriak itu akhirnya guru-guru pada bilang, udah Nggak usah. nggak usah, kita semua langsung pada istirahat aja, kita lihat lagi nanti kalau memang misalkan beneran bisa oke, kalau nggak kayaknya nggak usah gitu kan. Akhirnya ya udah, baru kita pada disband kan, semuanya balik tuh ke tenda masing-masing, barulah kita ngumpul. Nah, ya ngumpul di kan? bawah pohon. Ngumpul di bawah pohon itu. Gue inget Bapak Ketua Ambalan Jawa ini tetap kekeh, dia mau karena jalan kita udah aja. survei, kita udah ini A B C D E Persiapan gitu. udah ada segala macam. Sayang banget kalau enggak. Jadi pengen banget tuh dia bener-bener sekekeh itu. Sampai yang kita lagi ngelingkar di pohon itu dia tetap bawa sesajennya itu loh. Demi Allah. Bener. Demi Allah. Dia nunjukin kita nggak Iya, sih? iya, Gue udah bawa ini. kembang, gue udah bawa Bener banget dupa, lagi. gue udah bawa telinga. Pokoknya dia tetap mau kekeh, tetap mau jurit malam. Sampai pada akhirnya gue udah bilang enggak karena gue nggak mau tanggung jawab kalau ada kenapa-napa. Terus ibu guru juga udah bilang enggak, si bapak juga udah bilang enggak. Jangan. Sampai pada akhirnya yang sekolah Kristen itu tambah banyak yang kesurupan, dan itu kan dia masih kekeh sampai akhirnya temen kita itu kan kita lagi briefing ngomong briefing gitu. di bawah pohon. Terus abis itu sampai akhirnya temen kita cewek ambruk. Buat yang dengar dia itu tingginya 160-an. Iya. Dengan- Nggak nyampe malah, Nggak dia lebih nyampe. pendek dari gue nggak sih? Dan kurus banget. Kurus banget. 155 per 50 kan. Dia ini Kilo, sangat ringan nih. Dia cewek yang Wah, sangat ringan ringan. banget. Dia Ringan pokoknya paling ringan di antara kita semua. Iya. Gue inget banget waktu itu Dia tuh bengong dulu tau. ambruknya bengong dulu. Bengong dulu, Gue inget gua banget dia ngeliat kayaknya soalnya. ngeliat ke atas dulu apa gimana. Dia tuh kayak lagi kayak wondering gitu, terus dia bengong. Dari bengong itu lama-lama dia pucat. Tapi ditanya siapa ya? Kayaknya ditanya sama satu lagi teman kita deh. Lu sakit kan ya? Enggak. Tapi dia udah mulai diem, mulai pucat. Lama-lama dia bilang, aduh berat, berat. Kita kan awalnya belum ngeh kan. Tapi kita udah bingung kenapa dia ngomong aduh berat terus. Berat banget. Makin lama makin dulu tiduran. Sambil masih berat-berat itu. Nah begitu ambruk gitu langsung kan kita bawa kan. Kita bawa ke peloton. Iya, tapi proses ngebawanya juga drama banget tuh. Lu bayangin sebelahnya gue sama Bintang yang segede itu. Terus Bisa tiba-tiba ngangkat. tolongin, ini nggak kuat, nggak Nggak bisa. kuat. Karena bayangan gue ya elah, gue sendiri pun Iya. seenggaknya gue kepala, dia kaki tuh bisa. Enggak cuy, palanya berat banget. Berat banget. Terus Palanya berat akhirnya kita gotongnya berlima. Gue inget banget yang cowok 3, yang cewek 2. Terus kita langsung bawa ke Tenda peleton. Terus langsung diiniin lah, disamperin sama guru, ditanganin lah. Terus kita balik lagi diskusi. Abis itu balik kan, kita diskusi lagi, akhirnya baru Baru disband kan. cancel. Abis pas tadi cancel itu tuh kita ada masih tetap di tenda peleton dulu. Nungguin teman kita yang itu. Iya, nungguin. sampai dia bangun. Nungguin sampai si Sadar. itunya sadar. Nah di posisinya itu ketika kita lagi nungguin dia sadar, itu tenda sebelah yang maksudnya camping sebelah tuh tetap nggak berhenti. Chaos, nggak itu berhenti. chaos. Tetap nggak berhenti, Terchaos. teriak terus, bener-bener Chaos. teriak terus, bahkan Dan yang saut-sautan. bener-bener Mau yang kesurupan itu bukan yang cewek doang, yang cowok juga. banyak banget. Dan banyak banget saut-sautan. Ada yang pas berhenti, ada yang lain, Iya. terus ini ada yang lain, ganti-gantian terus Agak kan. seru ya. Tapi untungnya tenda kita tuh nggak teriak, nggak ada yang maksudnya nggak Iya, tahu ya, betul. yang nggak medis tuh nggak teriak, ngerti nggak? Cuman yang bengong doang gitu, jadinya Mereka tuh lebih ke kedinginan sih, Iya, sama menggigil. asma. Jadinya pikirannya udah kosong. Pun ada yang
ketempelan, ya udah maksudnya cuma ketempelan Doang, nggak nggak sampai yang imbang. ngeraung-ngeraung gitu. Kayak kita tuh, gue tuh ingetnya waktu di tenda peleton itu emang karena takut ya, kita lebih pengen di peleton aja udah gitu. Tapi kan nggak bisa, kita ternyata nggak boleh terlalu lama di peleton karena tendanya guru juga kan. Iya. Saya guru-guru juga punya keperluan di situ, jadi kita nggak boleh lama-lama juga. Akhirnya baru kayak itu tuh pokoknya posisinya masih kita saut-sautan terus tuh yang di tenda sebelah. Akhirnya salah satu bu guru itu yang bisa ngeliat tuh ngomong ke kita, ya udah selesai semuanya istirahat, balik ke tenda, baca doanya di tenda aja. Akhirnya oke, kita sama-sama bareng-bareng cewek-cewek semuanya satu tenda. Itu tenda itu Kita baca doa. baca doa. Gue Di tenda baca doa Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali. Anjir lucu banget ya. Kali Semuanya 7 7 kali. kali. Wah, parah yang banget. gue inget banget, Rika tuh ngomong ke gue gini, kok suara lu berubah kayak suara bapak-bapak sih, Mel? Iya, gue inget. Emang iya? Gue inget. Gue denger lu Gue ngomong inget. kayak gitu. Iya. Gue denger lu ngomong kayak gitu. Gue kok ini gue nggak kemasukan, gue nggak ketempelan enggak. Tapi Rika tuh kayak agak khawatir karena dia bilang, kok suara lu kayak suara bapak-bapak ya? Gitu. Pas semuanya udah masuk tenda, gue di tenda peleton sampai jam 2. Iya, kita Soalnya bertiga. si ibunya itu bilang kayak nanti jam 2 Gua udah selesai. kelar nggak kelar kalian balik ya ke tenda. Iya, gue Terus dia bilang paling batasnya sampai jam 2:30 udah selesai. Beneran kan emang tuh selesai kan, gak gerakan-gerakan langsung sunyi senyap banget gak sih? Sunyi, Yang nggak ada kenapa-napa ada, cuman jadi lebih calm down aja. Udah besok paginya yang camping sebelah, tenda Lampu. sebelah, Mobil ambulan ke Ambulan. IGD dia. itu paling parah sih yang gue rasain, satu tenda peleton full orang, full banget. Ih, lu bayangin kalau lu beneran jurit malam. Itu kayaknya udah langsung kita disuruh pulang, udah nggak boleh di situ lagi. Kayaknya 10 tahun kemudian jadi film deh. Sebenarnya yang gongnya ada lagi guys, Apaan? camping selanjutnya. Oh. Jadi begitu deh ceritanya. Banyak banget kejadian yang kami alami saat pertama kali jadi tim ambalan. Tapi tenang aja, untuk nextnya bakal ada cerita yang lebih gong lagi, lebih bikin merinding dan disaksiin langsung sama satu tim ambalan sama satu angkatan sekolah. Kejadian aneh waktu perkemahan adik kelas angkatan 2018 yang menurutku bener-bener lebih-lebih di luar nalar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah selanjutnya. Sampai jumpa!